warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Pasapangan dari kelas 5A Agribisnis dari program studi Agribisnis Fakultas Pertanian Cokro Aminoto Palopo. Nah, di video kali ini saya akan memenuhi tugas UTS dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia atau MSDM oleh dosen pengampu Dr. Mardina Bakri SPD MPD. Nah, di sini saya akan memaparkan beberapa slide dari video yang saya akan tampilkan. Apa itu manajemen sumber daya manusia atau MSDM? Perencanaan, perorganisasian, pemimpin, dan pengendalian kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan analisis pekerjaan, evakuasi pekerjaan, pengadaan, pengembangan, kompensasi, promosi, dan pemutusan hubungan kerja guna mencapai tujuan yang ditetapkan. Manajemen juga dapat diartikan sebagai potensi yang merupakan aset dan berfungsi sebagai model non-material dan non-finansial di dalam organisasi bisnis yang dapat diwujudkan menjadi potensi nyata atau real secara fisik dan non-fisik dalam mewujudkan eksistensi organisasi. Nah, jadi uraian maksud dan arti dari manajemen sumber daya manusia ini adalah manajemen sebagai ilmu dan segi untuk mencapai suatu tujuan. Melalui kegiatan ini artinya dapat dicapai bila dilakukan oleh satu orang atau lebih. Sementara manajemen sumber daya manusia sebagai suatu bidang manajemen yang khusus mempelajari hubungan dan peran manusia dalam suatu perusahaan. Nah, selain itu, definisi ini memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengembangkan perusahaan dan menerapkan seluruh nilai dan budaya perusahaan. Mereka juga memastikan bahwa perusahaan memiliki tim yang solid mengilhami pemberdayaan karyawan. Yang selanjutnya yaitu perencanaan SDM. Nah, perencanaan SDM adalah proses peramalan sistematis yang menghubungkan kebutuhan sumber daya manusia suatu organisasi dengan rencana strateginya untuk memastikan bahwa kepegawaiannya memadai, berkualitas, dan cukup kompeten untuk mencapai tujuan organisasinya. Nah, proses perencanaan SDM menjadi elemen organisasi yang sangat penting untuk mempertahankan keunggulan kompetitif dan mengurangi pergantian karyawan. Perencanaan sumber daya manusia ini juga dapat membantu perusahaan untuk menemukan jumlah yang tepat pada waktu dan tempat untuk melakukan tugas-tugas yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut. Nah, proses perencanaan sumber daya manusia ini ada 4 langkah penting, antara lain yang pertama yaitu pasokan tenaga kerja saat ini. Nah, langkah ini dapat dilakukan dalam memulai perencanaan sumber daya manusia adalah menilai ketersediaan sumber daya manusia. Perusahaan menilai ini cukup studi komprehensif tentang berbagai aspek SDM seperti jumlah, keterampilan, kompetensi, kualifikasi, pengalaman, usia, posisi, kinerja, dan kompensasi. Yang kedua yaitu kebutuhan SDM di masa depan. Nah, proses perencanaan ini adalah menganalisis kebutuhan tenaga kerja di masa depan. Dalam langkah ini berbagai variabel sumber daya manusia seperti pengurangan SDM, lowongan yang akan dibuka, promosi pekerjaan, transport karyawan, dan lain-lain yang perlu dipertimbangkan. Kemudian yang ketiga yaitu estimasi permintaan sumber daya manusia. Nah, pada langkah ini penting juga kita untuk mengetahui strategi dan tujuan bisnis jangka panjang sehingga perkiraan permintaan dapat sesuai untuk memenuhi kebutuhan perusahaan. Nah, kemudian yang keempat yaitu strategi dan implementasi pencarian sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia dapat mengembangkan strategi berdasarkan estimasi permintaan sumber daya manusia yang telah dibuat. Strategi yang dibuat tentunya harus mampu memberikan solusi terhadap kekurangan masalah. Nah, di SDM perusahaan. Nah, SDM dapat melakukan rekoleksi rekrutmen, outsourcing,
pelatihan manajemen sumber daya manusia untuk membuat perusahaan dalam kebijakan terkait sumber daya manusia atau SDM. Fungsi perencanaan sumber daya manusia adalah untuk mendapatkan dan memelihara kualifikasi sumber daya manusia yang diperlukan bagi organisasi perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan. Itu rekrutasi. Nah, yang dimaksud dengan rekrutasi atau rekrutmen adalah proses mencari, menemukan, mengajak, dan menetapkan jumlah orang dari dalam maupun dari luar perusahaan sebagai calon tenaga kerja dengan karakteristik tertentu seperti yang telah ditetapkan dalam perencanaan sumber daya manusia. Hasil yang ditetapkan dari hasil rekrutmen adalah sejumlah tenaga kerja akan memasuki seleksi proses, yakni proses untuk menentukan kandidat yang mana paling layak untuk mengisi jabatan tertentu yang tersedia di perusahaan. Nah, adapun contoh dari rekrutasi atau rekrutmen adalah analisis SWOT, merupakan suatu teknik perencanaan strategi yang bermanfaat untuk mengevaluasi kekuatan atau strategi dan kelemahan atau weakness, feeling atau opportunities, dan ancaman atau threats dalam suatu perusahaan baik yang sedang berlangsung maupun dalam perencanaan baru. Itu proses seleksi. Nah, yang dimaksud dengan proses seleksi adalah serangkaian langkah kegiatan yang digunakan untuk memutuskan apakah pelamar diterima atau tidak, atau proses untuk mewakili rakyat dan menetapkan mereka pada posisi yang dibutuhkan oleh organisasi. Proses seleksi ini harusnya memang memegang prinsip bring people in the right job, atau menetapkan orang-orang yang tepat pada pekerjaan yang tepat. Selanjutnya yaitu adapun tahapan-tahapan seleksi. Yang pertama yaitu sumber mendapatkan kandidat. Nah, sumber mendapatkan kandidat adalah media yang Anda gunakan untuk mengumumkan bahwa perusahaan sedang membuka proses rekrutmen karyawan baru. Sumber kandidat bisa berbasis online atau offline. Nah, yang kedua yaitu membuat pengumuman rekrutmen. Nah, jika Anda menggunakan situs portal pencari pekerja, maka mereka telah menyediakan template pengumuman yang baik. Namun, jika Anda membuat pengumuman berupa brosur dan offline, Anda harus memastikan bahwa pengumuman tersebut sudah berisi informasi yang lengkap seperti judul lowongan kerja, deskripsi pekerjaan, persyaratan, lokasi kerja, dan cara melamar. Kemudian yang ketiga yaitu meninjau lamaran yang masuk. Meninjau lamaran yang masuk dengan menyelesaikan kandidat. Berbeda jika seleksi kandidat itu untuk memastikan kandidat terpilih untuk menjadi karyawan atau tidak. Nah, sementara meninjau lamaran adalah proses mensortir lamaran yang datang apakah sudah sesuai dengan kriteria atau tidak. Jika lamaran tidak sesuai dengan kriteria yang ditentukan, maka kandidat tidak akan diproses pada tahap berikutnya. Kemudian yang keempat yaitu proses screening. Nah, proses screening adalah proses di mana perusahaan memastikan kebenaran data-data yang ada dari calon kandidat. Kemudian yang kelima yaitu wawancara telepon atau HP. Wawancara via telepon merupakan wawancara tahap awal untuk mendapatkan informasi untuk yang diperlukan dan dibutuhkan seperti rincian latar belakang, pendidikan, pengalaman kerja, dan memastikan riwayat hidup karyawan. Kemudian yang kelima yaitu tes kemampuan. Nah, yang dimaksud dengan tes kemampuan ini yaitu untuk mengetahui apakah kandidat nantinya bisa mengerjakan tugas pekerjaan yang diinginkan atau tidak. Nah, kemudian yang ketujuh itu proses wawancara satu persatu. Nah, proses ini bisa menjadi poin penting dan tidak pernah tergantikan, yaitu sesi wawancara langsung satu persatu kepada kandidat yang terpilih. Nah, kemudian yang kedelapan yaitu diskusi. Pada proses ini biasanya hanya melibatkan pimpinan perusahaan dan para rekrutmen saja tanpa harus mengundang kandidat.
Yang terakhir itu yang ke-9, menyerahkan tawaran kerja. Setelah semua proses melelahkan di atas telah dilaksanakan dan perusahaan juga telah memiliki nama-nama kandidat yang dinyatakan berhasil untuk masuk menjadi salah satu bagian dari perusahaan, maka silakan hubungi kandidat tersebut untuk melakukan proses terakhir, yaitu wawancara tawaran kerja. Adapun macam-macam seleksi, yaitu yang pertama yaitu tes psikologis. Nah, tes psikologis ini terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu tes kecerdasan, yang kedua tes kepribadian, yang ketiga tes bakat, yang keempat yaitu tes minat, dan yang terakhir yaitu tes prestasi. Nah, kemudian yang kedua dari macam-macam seleksi ini yaitu tes pengetahuan. Nah, yaitu bentuk tes yang menguji informasi atau pengetahuan yang dimiliki para pelamar, pengetahuan yang diujikan sesuai dengan kebutuhan untuk melaksanakan pekerjaan. Dan yang ketiga yaitu performance test. Yaitu bentuk tes yang mengukur kemampuan para pelamar untuk melaksanakan beberapa bagian pekerjaan yang dipegang, sebagai contoh tes mengetik dan untuk calon pengetik. Kemudian apa itu placemen? Nah, yang dimaksud dengan placemen adalah tindak lanjut dari seleksi, yaitu menetapkan calon karyawan diterima atau lulus seleksi pada jabatan atau pekerjaan yang membutuhkan mendelegasikan wewenang pada orang tersebut. Nah, adapun contoh dari private placement adalah katakanlah harga saham ABCD di pasar reguler adalah 400. Kemudian perusahaan melakukan private placement dengan kesepakatan Stanby Buyer untuk membeli saham seharga 300. Maka bisa jadi pelaku pasar atau bandar akan menurunkan harga saham pasar reguler ke 300-an. Meskipun tidak selalu, namun permainan psikolog ini sangat mungkin terjadi. Selanjutnya, apa itu induksi? Nah, induksi adalah proses memperkenalkan seorang karyawan baru atau karyawan pindahan kepada situasi kerja dan kelompok kerja. Nah, adapun pengertian dari orientasi adalah proses menyediakan informasi-informasi mengenai perusahaan yang perlu kita ketahui oleh karyawan baru. Informasi yang disampaikan berupa latar belakang perusahaan hingga peraturan. Orientasi dilakukan untuk menumbuhkan hubungan antara karyawan baru dan perusahaan. Nah, adapun contoh orientasi dan induksi, yaitu program induksi dan orientasi mungkin berbeda daripada organisasi ke organisasi lainnya, tetapi tujuan keseluruhan mereka hanyalah untuk memfasilitasi kelancaran rehabilitas karyawan ke dalam organisasi baru. Program ini membantu membangun kepercayaan diri, moral dan rasa memiliki karyawan tetap organisasi, sehingga ia akan memberikan yang terbaik untuk organisasi. Maksud dari pegawai dalam perusahaan sering disebut aset adalah pegawai adalah aset layaknya aset. Tanpa faktor karyawan, sehebat apapun perusahaan tidak bisa berjalan dengan baik. Ketika kita lihat ada mogok pekerja oleh asosiasi pekerja, mengakibatkan bukan lagi kehilangan pendapat perusahaan, tetapi sudah kerugian besar. Memperlakukan karyawan hanyalah sumber daya, bukanlah kebijakan baik. Sumber daya yang hanya diambil keuntungan tanpa melihat faktor di dalamnya. Ruang lingkup manajemen karir. Nah, manajemen karir adalah secara luas manajemen karir meliputi seluruh kegiatan yang berkenaan dengan pekerjaan pegawai.
Nah, kegiatan ini dimulai dari proses penarikan atau rekrutmen pegawai, menetapkan pegawai, pengembangan pegawai, dan berakhir pada pemberhentian pegawai. Nah, selanjutnya penilaian presentasi kerja dalam hubungan dengan promosi dan karir. Nah, pihak perusahaan dapat membantu mewujudkan keinginan pegawainya untuk mengembangkan karir mereka melalui salah satu caranya adalah dengan presentasi kerja, alat untuk mengukurnya dengan penilaian presentasi kerja. Dari informasi penilaian presentasi kerja ini, maka pihak manajemen perusahaan dapat membuat keputusan-keputusan program. Salah satu dari tindak lanjut presentasi ini adalah dalam bentuk promosi dan promosi jabatan. Adapun metode untuk penilaian kinerja, ada 5 metode. Yang pertama yaitu metode ranting skala. Metode ranting skala ini menggunakan skala untuk menilai kinerja karyawannya. Misalnya dari skala memuaskan hingga tidak memuaskan, ataupun dari skala sangat baik hingga sangat buruk. Kemudian metode checklist. Nah, metode checklist ini atau metode daftar periksa adalah metode penilaian kinerja yang terdiri dari serangkaian standar kerja yang berbentuk pernyataan dengan pertanyaan dan jawaban ya atau tidak yang telah disiapkan oleh Departemen Sumber Daya Manusia. Nah, kemudian yang ketiga yaitu metode kristal insiden. Nah, metode kristal insiden atau metode insiden kristal adalah metode penilaian yang memusatkan perhatian pada perilaku kristal atau insiden kristal, baik perilaku insiden yang positif maupun perilaku insiden yang negatif. Kemudian yang keempat yaitu metode esai. Nah, metode esai adalah penilaian yang paling sederhana di antara berbagai metode penilaian yang ada. Dalam metode esai atau metode esai ini, penilaian menulis uraian tentang kekuatan, kelemahan, kecerdasan, kehadiran, sikap, efisiensi kerja, perilaku, karakter, dan potensi bawahannya. Nah, yang kelima yaitu metode ranking. Metode ranking adalah metode penilaian yang membandingkan salah satu karyawan dengan karyawan lainnya. Kemudian diurutkan berdasarkan peringkat karyawan-karyawan tersebut, diberi peringkat atau ranking dari yang tertinggi hingga yang terendah, atau dari yang terbaik hingga yang terburuk. Sekian dari video saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.